Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekarang tanggal 2 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di video kali ini saya mau membuat lepet. Nah, ini kalau di tempat teman-teman tuh namanya apa ya? Yang berbahan dasar beras ketan dan kelapa parut. Oke lah, saksikan terus videonya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Oke, ini berasnya 600 gram beras ketan udah saya rendam selama 2 jam. Oke, lalu saya campur dengan kacang merah. Ini kacang merahnya 250 gram yang saya sudah saya rendam selama kurang lebih 3 jam. Kemudian yang penting ini ya, ada janurnya usahakan yang agak besar dan lebar seperti ini. Lalu saya di sini pakai kelapa kering 100 gram. Selain kelapa kering, saya pakai 2 sendok teh garam. Oke. Lalu santan setengah paket, karena saya pakai kelapa kering ya, jadi kira-kira setengah. Nah, ini nanti untuk talinya saya pakai seadanya saja. Oke, kemudian kita akan campur sampai rata. Oke, saya sekarang akan mulai kasih lihat bagaimana cara saya membungkus lepet ini. Saya mau cari janurnya yang agak besar ya, ini. Oke, pertama kita buka. Tadi ini janurnya udah direndam di air dan udah kita bersihkan dan kita lap. Nah, kemudian dibalik. Ini bagian belakang ya, dan ini bagian dalam. Dan kita balik, kemudian kita begini, kita tekuk ya, kita tekuk begini, kita tekuk. Oke, dan kita tekuk 2 kali. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita begini. Nah, oke, kemudian kita isi. Nah, kita tutup bagian atas, kemudian kita ikat.
Mana taliku tadi? Kalau menurut ibu saya ya, semakin banyak tali katanya semakin sedap gitu. Tapi ya nggak tahu ya bener apa enggaknya. Maksudnya semakin talinya tuh lebih banyak, katanya tuh lebih enak gitu. Ya karena saya pakai sarung tangan tuh agak kurang nyaman, jadi saya lepas sarung tangannya. Oke, dan inilah hasilnya teman-teman, hasil kerja keras saya dengan tali yang seadanya dan darurat banget. Nah, saya tali sebanyak mungkin ya. Dan juga teksturnya pun juga keras, madet ya teman-teman, supaya nanti setelah kita rebus, setelah mateng itu nggak cepet basi, bisa berhari-hari di luar dan tidak basi. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam. Sekali lagi ini jangan dipotong dulu, motongnya nanti kalau sudah mateng, karena ini bisa mempermudah kita ngambilnya. Saya akan rebus lepet ini sampai 2 atau bisa lebih ya. Kata ibu saya itu semakin lama kita ngerebus semakin bagus. Bisa 2 jam lebih. Malah kalau di kampung itu pakai arang itu bisa semalaman di atas tungku ya. Jadi makanya nggak cepet basi juga. Oke, saya akan rebus selama kurang lebih 2 atau 3 jam. Dan saya akan tutup. Pakai api besar dulu. Ya, pakai api besar dulu, nanti kalau udah mendidih kita pakai api yang sedang cenderung kecil. Oke, dan inilah hasilnya setelah saya rebus hampir 4 jam ya. Dan kalau saat perebusan, kalau mungkin airnya menyusut, bisa ditambah dengan air panas ya teman-teman. Dan sekarang saya mau angkat dan saya mau tiriskan, dan ini saya bisa mencium bau harum, bau sedap dari lepet yang saya buat tadi. Allah ya Karim. Masuk lagi. Oke. Lepet ya, alhamdulillah di rantau bisa merasakan makanan tradisional kita, saya khususnya ya, walaupun nggak seperfect kalau di rumah ya, pakai kelapa muda yang masih fresh, tapi ini setidaknya bisa memberi rasa rindu, rasa kangen sama masakan tradisional Lebaran. Oke, buat siapapun teman-teman yang ingin mencoba resep atau cara saya membuat lepat ketan sampai ketan, lepat ketan. Oh ya, dan ini buat fillingnya, buat dalamnya bisa diganti, selain kacang merah bisa diganti dengan kacang hijau, kacang tanah pun enak ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.